when your heart is feeling heavy and your mind is full of worry. Don't forget, you've made it this far. You never know what's on its way to you. Never know. Pagi itu, Mira berangkat ke sekolah dengan riang gembira. Ibu, Mira berangkat ke sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan ya nak. Pulang sekolah jangan mampir kemana-mana. Pagi itu, Mira berangkat ke sekolah dengan riang gembira. Budi, mengapa entah menangis? Doni memerasku lagi. Dia minta uang kepadaku. Aku tidak berani berangkat ke sekolah, Mira. Aku takut dia akan menghadangku lagi di jalan. Budi, jangan takut dengan Doni. Kamu harus berani menghadapinya. Kembalikan tasku. Oke, aku akan mengembalikan tasmu. Tapi setelah aku ambil uang yang ada di dalam tas ini. Kembalikan tas Rina. Hei, Bud. Lepaskan. Tas ini milikku. Kamu berani melawanku? Rasakan pukulanku ini. Tasmu juga akan aku ambil. Hentikan! Lepaskan Budi. Halo, Pak Polisi. Ini aku Mira. Ada pertengkaran di Gang Garuda, belakang Perumnas 4. Teman saya dipukuli anak laki-laki. Mereka mengambil tas milik teman saya, Pak. Mereka ingin mengambil uang milik teman saya. Gawat, Mira menelepon polisi. Kabur! Kejadian yang dialaminya ketika berangkat ke sekolah cukup membuat Rina menjadi takut untuk berangkat ke sekolah. Ibunya heran dengan keanehan perilaku Rina, karena selama ini Rina adalah anak yang rajin ke sekolah. Ibu pun bertanya tentang ketakutan Rina untuk pergi ke sekolah. Rina pun menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada ibunya. Ibunya pun mengajari bagaimana cara supaya tidak diganggu lagi oleh Doni. Rina, orang seperti Doni akan selalu ada. Tetapi kamu tidak boleh menyerah, kamu harus melawan Doni. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, yaitu: pertama, tatap mata lawanmu. Katakan dengan tegas bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik dan kamu tidak takut padanya. Dengan begitu, mereka tidak akan berani menakut-nakuti kamu lagi. Kedua, jangan mendengarkan apapun yang mereka katakan. Jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi perkataan mereka yang tidak baik. Ketiga, dokumentasikan setiap kejadian penindasan yang kamu alami atau dialami oleh temanmu. Kamu bisa menulis atau merekamnya sebagai bukti atas apa yang sudah mereka lakukan. Ceritakan penindasan yang kamu alami, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang kamu alami kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu pasti akan membantumu mencari pemecahan masalahnya. Laporkan juga penindasan yang kamu alami pada gurumu. Gurumu pasti akan membantu menyelesaikannya. Apabila setelah semua yang kamu lakukan, tindak kekerasan itu masih terjadi, laporkan segera pada pihak yang berwajib atau polisi. Ada beberapa bentuk bulian itu. 1. Verbal, memaki atau mengejek. 2. Fisik, memukul, menjambak, menampar, dan lain-lain. 3. Relasional, mengucilkan, mengintimidasi, dan lain-lain. 4. Elektronik, mengancam, meneror melalui media sosial. Dampak penindasan. 1. Stres dan depresi. 2. Mengakibatkan trauma atau luka batin yang berkepanjangan. 3. Menurunnya prestasi baik secara akademis. 4. Putus sekolah.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Menurut data PBB, sebanyak 40% anak Indonesia menjadi korban penindasan di sekolah. Mulai sekarang, marilah kita saling menjaga perasaan sesama. Jangan sampai apa yang kita katakan atau kita lakukan menyakiti orang lain. Berbuat baiklah kepada sesama, sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.